Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Saya memang sudah cukup lama tidak pernah membuat pembahasan mengenai manga One Piece. Entah itu tentang teori ataupun spekulasinya. Dan pada kesempatan kali ini setelah sekian lama kembali saya membuat pembahasannya. Lantaran memang ada sesuatu hal menarik yang menurut saya harus dibahas. Di dalam alur cerita dari manga One Piece chapter ke-1037 kita memang telah diperlihatkan dengan sebuah kata-kata serta gambar peristiwa yang sangat menarik, yaitu mengenai buah iblis serta kemunculan dari Pulau Zou. Kalau kalian membicarakan mengenai buah iblis pastinya tidak akan pernah ada habisnya, karena jangankan bagi yang masih belum muncul, yang sudah diketahui seperti apa kekuatannya pun masih ada yang nama buah iblisnya belum terungkap. Seperti contohnya nama buah iblis milik Jawarli Boni. Tapi walau masih banyak misteri mengenai buah iblis yang belum terungkap, lagi-lagi Oda Shinsei memberikan sebuah misteri baru yang diungkapkan pada akhir manga One Piece chapter ke-1037. Pasalnya di dalam manga One Piece chapter ke-1037 salah satu Gorosei mengatakan kenapa pemerintahan dunia repot-repot menamai buah iblis itu. Yang telah dikatakan dahulu nama buah iblis tersebut dengan sengaja telah dihapuskan dari dalam sejarah. Apalagi buah iblis ini juga dikatakan sudah beberapa ratus tahun tidak ada yang pernah mendapatkan kekuatannya. Makanya tidak mengherankan kalau buah iblis yang satu ini dikatakan sebagai sebuah legenda. Untuk sekarang kita memang masih belum tahu seperti apa bentuk serta kekuatan dari buah iblis yang tengah dibicarakan oleh para Gorosei ini. Namun kalau menurut saya buah iblis yang satu ini pastinya memiliki kekuatan yang amat sangat mengerikan. Makanya nama buah iblis ini dahulu dengan sengaja dihapuskan dari dalam sejarah. Dan yang menghapuskan sejarah tentang buah iblis ini kemungkinan adalah pembuat atau petinggi dari pemerintahan dunia. Karena untuk sekarang memang cuma merekalah yang dapat melakukan hal itu. Contohnya seperti mereka yang dengan sengaja menyembunyikan fakta mengenai abad kekosongan serta melarang semua orang untuk mempelajari Poneglyph. Alasannya karena pengetahuan dari Poneglyph dapat membahayakan mereka. Itu artinya alasan kenapa pembuat atau petinggi dari pemerintahan dunia menghapus sejarah mengenai nama buah iblis yang satu ini mungkin sama dengan alasan kenapa mereka melarang semua orang mempelajari Poneglyph. Yaitu karena buah iblis yang satu ini juga dapat membahayakan mereka. Buah iblis yang tengah dibicarakan oleh para Gorosei ini bisa dikatakan sebagai buah iblis legendaris. Lantaran selain sejarahnya telah dihapuskan, buah iblis yang satu ini juga sudah beberapa ratus tahun tidak ada yang pernah mendapatkan kekuatannya. Akan tetapi yang menarik dari terungkapnya fakta mengenai adanya buah iblis legendaris ini adalah ketika dibicarakan gambar yang ditampilkan malah menunjukkan munculnya Pulau Zou, gajah raksasa yang di atasnya terdapat sebuah tempat tinggal para suku Ming. Dan alasan kenapa hal ini menarik adalah karena menurut saya ada kemungkinan kalau buah iblis legendaris ini berhubungan atau diketahui oleh gajah raksasa tersebut. Sebab kalau saya tidak salah ingat sepertinya pernah dikatakan kalau Pulau Zou telah beratus-ratus tahun lamanya berjalan tanpa arah tujuan karena dihukum setelah melakukan sebuah kesalahan besar. Dan karena dia sudah hidup selama beratus-ratus tahun jadi tidak aneh kalau dia berhubungan ataupun mengetahui tentang buah iblis legendaris yang dibicarakan oleh para Gorosei tersebut. Dan kalau itu benar artinya yang dapat mengungkapkan misteri ini hanyalah Momonosuke saja. Pasalnya memang cuma dialah yang dapat berbicara dengan gajah raksasa tersebut. Memang benar Luffy dapat mendengar ucapan dari gajah itu. Namun perlu kalian ingat Luffy cuma dapat mendengarnya saja. Sedangkan suaranya seperti tidak bisa didengar atau tidak dimengerti oleh Pulau Zou. Makanya saya bilang cuma Momonosuke saja yang dapat mengetahuinya. Soalnya dia dapat langsung berinteraksi dengan Pulau Zou secara langsung. Akan tetapi untuk sekarang yang jadi pertanyaan adalah kenapa buah iblis legendaris yang satu ini sudah selama beratus-ratus tahun tidak ada yang pernah mendapatkan kekuatannya? Karena sangat aneh kalau pemilik kekuatan sebelumnya sudah tewas, buah iblis ini tidak muncul kembali. Mungkinkah buah iblis ini sebenarnya sudah ada yang mendapatkannya dan sudah memakannya pula namun orangnya masih bersembunyi? Atau mungkin buah iblis legendaris ini disembunyikan oleh seseorang makanya belum ada yang mendapatkannya? Apa sebenarnya buah iblis legendaris ini berada di Pulau Zou makanya ketika dibicarakan yang ditunjukkan adalah dia?
Ya, untuk sekarang masih banyak pertanyaan mengenai masalah yang satu ini. Dan jawabannya pastinya juga belum dapat kita ketahui. Sebab jangankan jawabannya, karena terungkapnya fakta kalau ada buah iblis legendaris saja baru terungkap di dalam cerita manga One Piece chapter ke-1037. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu kejadian menarik yang ada di dalam manga One Piece chapter ke-1037 ini. Dan menurut kalian akan seperti apa wujud serta kekuatan dari buah iblis legendaris ini? Dan kira-kira kalau menurut kalian di manakah sekarang keberadaan buah iblis yang satu ini? Kalau memiliki pendapat silahkan tuliskan pada kolom komentar, supaya dapat dijadikan bahan adu pendapat dengan teman-teman lainnya yang memiliki pemikiran lain.